Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Besto Saragi dari kelas TIF 23 dengan NIM 2305 1204 205. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas keamanan data dan informasi dengan topik VPN Office to Office menggunakan sistem operasi Windows. Oke, jadi sebelumnya itu untuk tugas sebelumnya juga sudah melakukan ya untuk penerapan VPN ini. Tapi dari client to office, dan sekarang kita akan melanjutkan dengan topik office to office. Oke, jadi langsung aja kita ke modulnya. Oke, jadi ini modulnya ya. Oke, kita langsung ke saja. Oke, virtual private network office to office. Tujuannya adalah untuk mengetahui cara VPN office to office, dan kedua, mensimulasikan VPN PPTP office to office. Oke, jadi untuk skenario percobaannya, ini masih sama dengan yang pertemuan kemarin. Topologinya ini sama ya, masih menggunakan 6 router dengan 2 router custom NUC dan 4 router di tengah ini, menggunakan 2 switch di masing-masing ini ya, di masing-masing perusahaannya, dan juga menggunakan 2 PC untuk skenarionya kali ini di masing-masing perusahaannya, seperti itu. Oke, jadi ini langkah-langkahnya ini sudah kita lakukan kemarin ya. Jadi dan bakal akan kita lanjutkan di sininya, berarti setting VPN server dengan PPTP. Terus juga lanjut ada router B-nya juga, lalu kita akan menambahkan router di pusat maupun di router cabang. Lalu kita akan testing. Oke, sepertinya ini juga sudah kita lakukan ya kemarin. Dan kita juga ketambahan topik baru, yakni tambahan port forwarding atau virtual server gitu. Jadi nanti kita akan menginstal XAMTP di PC1, lalu kita akan mengakses PC A1 ini dari PC B1. Jadi yang kita akses itu XAMTP-nya seperti itu. Dan kita akan coba untuk mematikan VPN, lalu mengakses lagi, dan kita akan coba untuk merubah portnya. Jadi seperti itu ya. Dan kita akan mengakses tapi melalui IP router customer A-nya, alias di router perusahaan A-nya. Seperti itu. Oke. Jadi langsung aja kita ke langkah pertama ya. Mungkin saya bakal jelasinnya garis-garisnya aja, karena ini sebenarnya sudah pernah kita lakukan, seperti itu. Baik, jadi untuk langkah pertama, ini kita bakal merubah identity setiap router dengan perintah SES identity set name dan nama routernya. Jadi ini bisa diubah ya untuk semuanya. Ini udah jadi R1, udah jadi RKS A dan sebagainya, udah saya ubah. Tinggal diketikkan aja sintaksnya seperti ini di komennya, seperti itu. Lalu yang kedua, kita akan setting IP address. Sama, kita juga tinggal mengcopy lalu mempaste di sini aja. Saya akan coba untuk router hub aja, saya bakal coba print ya. Sebagai contoh, print. Oke, di sini udah muncul ya. 12 12 12 1 14 14 14 1 dan 1 1 1 seperti itu. Dan untuk yang di PC satunya, PC1, PC2, PC3, PC4-nya, seperti itu ya. Jadi kita bakal setting IP-nya itu di GUI bawahannya gitu. Sekalian setting dengan gateway-nya. Jadi gateway-nya itu ada di langkah keempat yang ini. Seperti itu ya. Jadi mungkin akan sekalian saya perlihatkan. Di sini network connection, properties, di sini. Nah, ini untuk PC A1 ya. Coba bakal kita cek. 192.168.111, oke. Lalu untuk gateway-nya ini 192.168.110. Oke, udah sama ya. Jadi lanjut kita ke langkah ketiga, ini kita bakal nambahin advertise network OSPF ya. Jadi kita bakal nambahin network OSPF-nya sama seperti dengan yang langkah yang ini, tinggal kita ketikkan nanti sintaksnya di ininya. Saya bakal coba di root 3 nih ya. Saya bakal coba print routing OSPF network print. Nah, sini juga udah muncul ya. Router 3 itu yang ini. Oke. 232323.0, 343434.0 dan juga 2220 dengan semua areanya itu backbone. Oke. Lalu default gateway tadi udah. Ini juga tinggal ditaruh aja ya. Disepikan di router customer A sama router customer B-nya. Nah, setelah itu kita bakal share IP public routernya. Jadi public router itu bakal kita share IP-nya seperti itu ya. Coba kita cek di router
B. Kita bakal coba print IP firewall not print. Nah, seperti ini ya. Search not action square D. Oke. Itu address-nya 0000 dan juga out interface-nya ether 1. Seperti itu ya. Lalu kita testing koneksi dengan ping. Seperti itu. Coba kita bakal coba ngeping ke 1111 dari ini, dari router pasar A dulu ya. Coba apakah berhasil? Nah, ini tidak berhasil ya. Terus kalau bagaimana dengan yang 22210? Nah, tidak berhasil. Bagaimana dengan yang ini 492? Nah, ini harusnya masih belum berhasil karena kita masih belum melanjutkan langkah berikutnya ya. Nah, masih not unreachable seperti itu. Oke ya. Jadi, sama kalau tracer itu juga nanti kalaupun kita cek, di sini bakal muncul ya, di sini juga muncul dan di sini tapi nggak muncul, karena kita belum menambahkan setting VPN-nya, seperti itu ya. Nah, oke, jadi kita bakal mulai dari sini untuk praktikumnya. Oke, jadi kita bakal setting VPN server dengan VPTP pada router Aircast A. Nah, ini udah di Aircast A, jadi kita bakal langsung buka aja di PC A1-nya ya, karena kan sudah terhubungnya dengan router customer A-nya. Jadi bakal kita buka di sini inbox. Nah, kita connect. Nah, oke, jadi kita langsung masuk ke bagian PPP. Nah, di sini kita buka untuk yang paketan server, ini get center ya. Tek, apply, oke. Lanjut kita masuk ke bagian secrets. Nah, kita bakal nambahin PTP-nya di sini. Kita tambahin user 1. Nah, di sini tambahin pas. Pas 1. Ini kita pilih PPTP. Nah, lalu default-nya itu default encryption seperti itu. Ininya 10, 10, 10, 1, bawahnya 2 ya. 10, 10, 10, 2. Oke, kita apply, kita oke. Nah, sama ya. Jadi kita bakal setting VPN server dengan PVTP pada router customer A. Nah, jadi kita nih bakal bikin secretnya alias apa ya, jaringannya di sini. Nah, kita bakal bikin jaringannya di sini dan di PC dan di router customer B-nya kita tuh bakal mengkonekkan ke sininya. Karena tadi kan kita udah setting ya, local address itu 10, 10, 10, 2. Nah, jadi kita bakal setting bakal mengkonekkan ke 111, 10. Jadi bakal connect sini seperti itu ya. Jadi 1110 ini kan itu kan IP routernya seperti itu. Jadi bakal connect ke IP routernya ini, gitu. Jadi langsung aja kita ke PCB1-nya, kita masuk ke Winbox. Nah, ini kita konekkan dulu. Kita masuk ke PPP, tambahkan PPTP client. Nah, terus ini kita masuk ke dial out 11110. Usernya ini sama ya, tadi kita masukkan user 1 dan pas 1. Kita apply, kita oke. Nah, ini juga udah masuk. Nah, kita bakal ngecek ya. Isukan user dan password yang sesuai dengan terdaftar di server VPN. Jika sudah berhasil terkoneksi, silakan cek menu IP interface. Jadi kita bakal coba ke IP, lalu ke address. Nah, ini udah masuk ya di sini nih. Jadi udah terkonek. Kalau di PC di router 2-nya, kalau di router 1-nya bakal cek, ini juga ada connect nih. Tuh, udah itu ya. Dan kalau udah kayak gini berarti langkah ini udah berhasil. Berarti VPN itu udah connect gitu ya. Jadi kita juga bakal nambahin routing baik di router pusat maupun di router cabang. Oke, kita bakal nambahin ini. Kita langsung ketikkan aja di sini ya. Ini untuk router HP-nya. IP root at DST address 192.168.20/24. Gateway-nya 10, 10, 10, 2. Seperti itu. Dah.
Dan kalaupun kita cek ke IP lalu ke roots, nah di sini tadi kan untuk router customer A nih ya, ini juga udah nyambung nih ke disable tuh, gitu. Kita lanjut ke PC yang kedua untuk set router yang kedua alias perusahaan B. Jadi sama seperti tadi, langsung aja ke terminal IP root at address 192.168.10/24 gateway 10.10.10.1. Nah, walaupun kita cek di IP ke root 10.10.10.1 dan 110. Oke, ini ya udah masuk ya, berhasil. Dan untuk testing connection-nya ini sama seperti kemarin ya. Kalaupun nanti kita matikan dari sininya, kita matikan di sininya VPN-nya dan juga di sininya alias jaringannya, mereka nggak bakal bisa terkonek untuk yang ininya, IP yang ini. Tapi kalau sudah dinyalakan lagi bakal bisa seperti itu. Sama untuk halnya dengan tracer-nya. Jadi kalau nanti dimatikan ininya VPN-nya, maka dia bakal nggak bisa ngebaca, arahnya kemana seperti itu. Tapi kalau seandainya dinyalakan lagi, dia bakal menampilkan, pergerakan dari jaringannya seperti itu. Jadi langsung aja kita masuk ke topik selanjutnya yakni tambahan port forwarding alias virtual server. Nah, jadi untuk caranya adalah kita bakal nginstal XAMPP di PC 1 dan membuat web sederhana. Oke, jadi ini udah bisa kita tutup ya. Kita bakal buka XAMPP. Di sini sudah saya download ya. Jadi cara downloadnya tinggal dari file manajernya, kita buka, mungkin kita split layar, lalu kita drag dari sini ke isinya, seperti itu. Dan harus dipastikan kalau XAMPP-nya ini menggunakan Windows 32 agar menyesuaikan dengan, virtual mesin yang kita pakai saat ini, seperti itu. Jadi langsung aja kita buka. Nah, ini karena masih ini ya, sudah saya running dari tadi. Oke, jadi kita bakal ngebuat web sederhana, lalu kita bakal mengakses dari PC B1 seperti itu, menggunakan jaringan VPN Office to Office. Jadi kita bakal coba, eee, bikin web sederhana ya, Podbox. Nah, di sini bakal coba saya edit dulu ya. Misalnya kita bakal edit, mmm, pesan dari Bedstock, begitu. Oke, tutup, lalu kita buka nih, nih. Nah, ini hanya menampilkan ini aja ya. Jadi itu, dan cara ngebukanya adalah kita tinggal, ngebuka dari PC B1-nya dengan cara memasukkan, eee, IP dari PC A1 seperti itu. Jadi caranya adalah 192.168.111. Nah, ini sebenarnya teman-teman, bisa bisa dilihat kalau tampilannya XAMPP ya. Tapi sebenarnya ini kita sebenarnya sudah bisa masuk ke dalam XAMPP-nya, hanya saja ada ketentuan dari XAMPP-nya kalau terbatas ya, tidak bisa diakses langsung, seperti itu ya. Karena, dalam praktikum kali ini yang kita lakukan hanya menginstal XAMPP di PC A1, tapi tidak, dengan menginstal XAMPP juga di B1 seperti itu. Dan kalaupun nanti kita menginstal di B1, seharusnya kita juga langsung bisa melihat, webnya. Jadi tampilannya bakal sama dengan yang di sini, seperti itu. Munculnya di sini, di B1-nya. Oke, jadi sekarang kita bakal coba mematikan semua VPN ya. Kita bakal coba matiin semua VPN. Ini kita bakal matiin dari Winbox-nya, dari PC A1-nya kita matiin. Nah, di sini kita nonaktifin, lalu di PC B1-nya sama, ini kita bakal nonaktifin juga, activities, dan device-nya kita nonaktifin, itu. Oh maaf tadi nih malah saya hapus ya. Coba akan saya buat lagi ya. Ada keliru ini sepertinya. Mmm, Coba. Jadi bakal saya mute lagi. Ini udah offline, udah oke. Lalu kita kembangkan lagi di
secrets, lalu kita plus. Nah, di sini kita tambahin lagi user 1, passwordnya pas 1. Service-nya itu paket TXT, profile default encryption 10 10 10 1 10 10 10 2. Nah, kita apply, kita oke. Walaupun kita ngecek lagi apakah sudah ada. Oke. Nah, sepertinya unreachable ya. Oh, maaf, diri ini. IP addresses. Nah, ini sebelum connect, jadi kita bakal connect-kan lagi karena ada kesalahan tadi. Ini bakal kita hapus dulu. Nah, kita bakal nambahin lagi di sini untuk di B1-nya. Kita bakal masuk ke sini, paket client 10 10 10. Maaf. 1 1 1 10. Ini kita samakan passwordnya user 1, pak 1, default encryption juga udah, kita apply, kita oke. Nah, itu kita bakal cek di IP addresses. Nah, udah masuk lagi ya. Oke, dan kalau ini kita save lagi di PC ininya. Nah, juga udah masuk ya. Oke. Jadi kalaupun ini kita refresh lagi dari PC B1 ya harusnya juga sudah bisa gitu. 192. Nah, oke, kita berhasil masuk sini ya. Jadi kita bakal matikan semua VPN. Jadi yang kita matikan itu adalah di sini ya, di PPP. Nah, di secret ini bakal kita matikan, kita X aja. Oke. Lalu untuk yang di PC B1-nya sama, bakal kita nonaktifin juga. Kita pilih ini, lalu kita X. Dah, bakal kita coba buka lagi ya dari PC B1. 192.168.111. Nah, di sini terlihat ya kalau seandainya kita nggak bisa connect karena VPN-nya itu terputus, alias kedua komputer ini atau kedua router ini itu nggak saling mengenali ya. Kita kan tadi kan mengakses dari PC B1 kita mengakses PC A1 menggunakan IP ininya, IP isinya seperti itu ya. Dan karena tadi VPN-nya dimatikan, jadi mereka tidak saling mengenal lagi, seperti itu. Nah, jadi kita bakal lanjut ke langkah selanjutnya. Tadi ini kita sudah akses ya, dan hasilnya seperti ini, berubah ya. Dan kita bakal coba ngerubah port WebFIG MikroTik menjadi 8080. Jadi kita bakal coba di PC A1-nya, kita ubah di IP lalu service. Nah, di bagian www ini kita ubah ke 8080, seperti itu ya. Kita apply, kita oke. Lalu, nah ini kita bakal nambahin rule NAT destinat ya. Ya kita bakal langsung aja ketikkan aja ya. IP firewall NAT add action destinat chain destinat disable no, lalu dst address-nya 11110. Lalu DSP portnya ini kita ketikkan 80. Protokolnya TCP, lalu to address kita pilih 192.168.111. Oke, jadi alurnya seperti ini ya. Jadi kita bakal nambahin action itu destinat, C-nya juga destinat, tidak ada disable ini no ya alias, jadi bakal jalan folks. Jadi DST address-nya ini kita bakal nyoba buat ngepingnya itu nanti AMAP ngebuka XMPP-nya itu dari routernya seperti itu. Dan kita menggunakan DST port 80. Makanya tadi kita ngubah ke 880 itu biar nggak nabrak portnya seperti itu. Kalaupun kita ubah ke 81 atau ke 85 gitu ya, selama portnya nggak nabrak bisa berjalan harusnya. Lalu untuk protokol TCP dan to address-nya 192.168.111. Jadi nanti
pas kita mengakses melalui router, dia bakal langsung diarahkan ke PC A1-nya, seperti itu ya. Jadi langsung dia pas kita ngarahin ke sini, dia bakal langsung nembak ke sini. Jadi nanti untuk kita mengakses PC A1-nya dari B1, kita bakal menggunakan IP dari router customer A, seperti itu ya. Dan IP-nya itu ini. Oke? Jadi ini kita enter aja. Dah, lalu kita bakal cek ya di IP firewall. Nah, ini udah ada nih. Kita bakal cek ya. Tuh, base address-nya 11110 alias destination address-nya, lalu portnya juga 80 ya. Tadi udah kita ubah juga biar nggak nabrak portnya. Nah, ini juga action-nya bakal ngarahin ke sini. Oke, kita bakal coba mengakses PC A1 dari B1 ya. Jadi dari B1 ini bakal kita akses menggunakan IP router customer A-nya. Jadi mungkin kita bakal coba lagi ya untuk yang ini dulu nih. Nah, ini juga masih belum bisa nih karena kan VPN-nya nanti seperti itu. Tapi kalau seandainya kita coba menggunakan 11110, nah di sini kita bisa ngebuka dikarenakan tadi kita sudah menambahkan IP firewall baru seperti itu. Jadi tanpa VPN pun bisa dan juga kita sudah menambahkan, tuh address-nya. Jadi secara langsung ya, kita ngerak sini bakal nembak langsung ke 192.168.11 seperti itu ya. Dan kalaupun seandainya kita melakukan dari PC B2, dia bakal tetap bisa ke PC A1 seperti itu. Tapi, eee, hanya satu ya, karena di PC A2-nya tidak ada XMPP-nya seperti itu ya. Jadi mungkin, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.